Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Selvia dari Universitas Dian Nusantara dengan NIM 111222114. Di sini saya akan memberikan sedikit video tentang tugas besar saya dari mata kuliah Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Pak Laode Muhammad Nikmat, ZSE MSI. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang menolak praktik riba dan menjunjung tinggi keadilan serta transparansi. Dengan nilai-nilai etika yang kuat, perbankan syariah tumbuh pesat di dunia global. Diperkirakan nilai aset perbankan syariah global akan mencapai 3,8 dolar triliun pada tahun 2024. Menunjukkan besarnya potensi industri yang etis dan berkelanjutan ini, presentasi ini akan mengulas prinsip-prinsip dasar yang mengulur operasional perbankan syariah dan aplikasinya. Oke, lanjut. Di sini ada larangan riba atau bunga. Yang pertama ada definisi riba. Riba adalah tambahan nilai atau bunga yang diperoleh tanpa usaha produktif yang dilarang dalam Islam karena dianggap tidak adil dan menindas. Yang kedua ada alternatif pengganti riba, yaitu mudharabah, yaitu bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Musyarakah, yaitu kerjasama usaha dengan pembagian risiko. Yang ketiga ada murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan disepakati. Yang keempat ada ijarah atau sewa aset dengan imbalan. Fatwa DSN MUI Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yang menjelaskan dan mengatur larangan riba serta mekanisme transaksi yang sesuai syariah. Baik, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip bagi hasil, yaitu profit sharing. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konsep dasar, yaitu prinsip bagi hasil menekankan pembagian keuntungan dan kerugian secara adil sesuai kontribusi modal dan usaha dari para pihak. Yang kedua ada produk mudharabah dan musyarakah, yaitu mudharabah adalah kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha, sedangkan musyarakah adalah melibatkan semua pihak sebagai mitra usaha dengan pembagian laba dan resiko. Yang ketiga ada contoh perhitungannya, yaitu dalam pembiayaan proyek, jika keuntungan usaha adalah 20%, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Misalnya 70% untuk modal dan 30% untuk pengelolanya. Selanjutnya ada prinsip jual beli atau trading. Dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada akad muharabah, yaitu jual beli barang dengan penentuan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati secara transparan. Yang kedua ada akad istiqharna. Kontrak pesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek konstruksi atau manufaktur. Yang ketiga ada penerapan muharabah, yaitu biasanya digunakan untuk pembiayaan kendaraan atau rumah, di mana bank membeli aset dan menjual kembali kepada nasabah. Oke, di sini ada prinsip sewa atau leasing, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada akad ijarah, perjanjian sewa aset untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. Yang kedua ada ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa kontrak, seperti leasing finansial yang memungkinkan nasabah menjual menjadi pemilik. Yang ketiga ada jenis ijarah operasional dan ijarah finansial. Untuk ijarah operasionalnya yaitu sewa tanpa kepemilikan aset oleh penyewa. Ijarah finansialnya sewa yang diikuti dengan
kepemilikan aset. Contoh penerapannya, pembiayaan sewa mesin diproduksi untuk industri atau kendaraan operasional bagi perusahaan. Slide selanjutnya ada larangan gahar dan masyir. Gahar yaitu ketidakjelasan, transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian dan risiko berlebihan yang dapat merugikan salah satu pihak. Masyir yaitu spekulasi, perjanjian yang melibatkan perjudian atau untung-untungan yang dilarang karena dapat menyebabkan kerugian tidak adil. Transparansi dalam akadnya, semua kontrak harus jelas, terbuka, tanpa manipulasi informasi demi keadilan dan kepastian hukum antar pihak. Contoh transaksi terlarangnya yaitu penjual barang yang belum ada, spekulasi harga saham tanpa dasar, atau judi dalam bentuk apapun. Di sini ada aplikasi perbankan syariah. Produk utamanya yaitu tabungan dan giro syariah. Kedua, deposit dan prinsip bagi hasil. 3. Pembiayaan untuk usaha dan konsumsi. Keempat, ada kartu kredit dan debit syariah. Pertumbuhan aset di Indonesia yaitu perbankan syariah tumbuh dengan rata-rata 15% per tahun, mencerminkan peningkatannya kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan sesuai syariah. Inovasi digitalnya, penerapan teknologi finansial syariah membuka akses lebih luas dan memudahkan transaksi tanpa riba dan gahar. Di sini ada perbedaan dengan bank konvensional. Prinsip operasionalnya, bank syariah menghindari riba dan spekulasi, fokus pada akad yang adil, sedangkan bank konvensional itu menggunakan bunga sebagai sumber utama keuntungan. Produk dan layanannya, produk syariah didesain berdasarkan jual beli bagi hasil dan sewa, tidak menyertakan bunga atau unsur judi. Dampak sosial dan ekonominya, perbankan syariah mendorong keadilan sosial dengan pembagian risiko dan menghindari eksploitasi hingga kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Baik, di sini ada studi kasus ya, keberhasilan perbankan syariah di 3 negara. Nah, yang pertama ada Malaysia. Perbankan syariah menjadi pilar keuangan, kontribusi signifikasi pada ekonomi nasional dengan pertumbuhan aset yang stabil. Nah, di Arab Saudi, perbankan syariah mendukung pembiayaan proyek infrastruktur besar dan sektor real, meningkatkan lapangan kerja dan investasi. Nah, di Indonesia, dengan populasi muslim terbesar, perbankan syariah tumbuh cepat dan menjadi alternatif utama bagi masyarakat dalam bertransaksi. Oke, kita masuk ke bagian terakhir ya, yaitu di sini ada kesimpulan dan prospek masa depan. Nah, pertama ada alternatif finansial etis. Perbankan syariah menawarkan sistem keuangan yang berlandaskan nilai normal dan sosial, menghindari praktik merugikan dan eksploitatif. Nah, yang kedua ada potensi pertumbuhan. Dengan meningkatkan kesadaran dan dukungan regulasi, perbankan syariah diperkirakan berkembang pesat di masa depan, termasuk di sektor digital. Ketiga ada keterlibatan global. Ekspansi internasional membuka peluang baru, menjadikan perbankan syariah bagian penting dari sistem keuangan dunia. Sekian pemaparan yang telah saya berikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.